warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu. Ya, Perkenalkan, nama saya Eni Nurulina. Saya mahasiswa dari Universitas Amanda, prodi 18. Di sini, adapun tujuan saya dan teman saya untuk melakukan observasi wawancara kepada ibu kaki yang bernama Papinova atau iya. atau atau disebut pimpinan Ibu Juraida. Iya. Dan di sini kami untuk melengkapi tugas mata kuliah terkait pengantin Indonesia, Bu. Di sini kami ada beberapa pertanyaan yang akan kami ajukan kepada Ibu. Pertanyaan pertama, bagaimanakah upacara adat pernikahan adat Tangsel, Bu? Ada tempat wisata Tangsel dalam pasar pernikahan. Ya, kalau ada tempat wisata itu mulai awal itu namanya perkenalan, ya kan, pihak mempelai laki datangi ke pihak mempelai wanita. Akad janji lah. Setelah akad janji, barulah membuat satu ikatan, menentukan tanggal dan bulan untuk pelaksanaan pernikahan dan resepsinya. Jadi kalau ada tempat wisata itu, dia tidak lepas, ya bahasanya itu dia makobar, kan gitu. Makobar itu kalau bahasa Indonesia itu musyawarah. Nah, jadi dengan ada situ anak borunya, amang borunya. Jadi amang boru itu adalah pihak dipanggil dari pihak mempelai laki, ya kan, enam boru dari seorang mempelai wanita. Nah, jadi setelah itu sudah akan jadi semuanya pernikahan tersebut, barulah jadi langsunglah resepsi sekaligus. Jadi nggak lepas kalau ada kapal selatan ini dia upah-upah. Nah, upah-upah itu nggak ketinggalan kalau nama-nama bermagai. Artinya apa? Itulah dia dari kecil sudah diurus orang tuanya, setelah dia mau mencapai rumah tangga, pernikahan setelah siap itu di upah-upah. Jadi kumpul lagi situ kahambinya, namborunya, amangborunya, borunya, eda-edanya, dua belah pihak. Itu aja singkatnya kalau kapan selatan. Untuk pertanyaan kedua, Bu, apa saja tahapan upacara adat pernikahan Tangsel? Adat pernikahan Tangsel ya, kalau memang dalam pernikahannya itu tidak lepas maharnya, seperangkatan untuk pihak mempelai wanita dibawa oleh pihak laki. Kedua, mahar untuk ijab kabulnya. Setelah ijab kabul semua selesai, barulah beresepsi. Resepsi itu ya sanding lah ya bahasa Indonesia, mempelai tadi. Nah, disitulah kita menawarkan tentang tradisionalnya dan memakailah busana tadi ada Tapan Selatan, yang itu baju wanitanya Tapan Selatan, kainnya dari tenunan spirok, ya, kain wanita, bajunya curung, baju warna hitam, dikasih lempeng-lempengan segitiga, ya, itu menandakan khas Tapan Selatan. Udah itu leher bajunya itu ada bujur sedikit, ada T-nya gitu ya, bukan bulat, boleh ada apa itu namanya, agak gonjong sedikit ya, tapi dia berbentuk lah, tapi dia bisa dua, boleh leher bulat aja boleh. Setelah memakai baju kurung hitam, panjang baju 5 jari di bawah lutut, yang pakemnya ya, waktu kita doa karya dulu udah dealnya 5 jari dari lutut si model. Dan memakai selempang, tapi selempangnya nggak boleh serupa dengan kain tenunan spiro, beda dia sama mandeling. Kalau mandeling dia setelan, tidak memakai ulos spiro. Jadi kok Tapan Selatan nggak lepas selempangnya pakai selempang ulos dari spiro, itulah yang kecil, tetap dipasangkan di bahu, bertemu ke di pas pinggang kiri dan kanan, itu kita pasang. Berarti dia Bertemu, ya, silang kanan ke kiri, jadi bertemu. Setelah itu barulah kita pakai gonjong dari baldu lagi terbentuk gonjong. Itu apa isi gonjongnya? Sari bulan, ya, sari bulan, gajah meong di tengah, kepalanya belah kanan ya, tulis ya, gajah meong kepalanya belah kanan. Nanti waktu praktek kan harus paham. Pertama sari bulan paling bawah, tengah gajah meong, kepalanya belah kanan. Kadang kita bulan itu suka kebalik, hati-hati, makanya kita pilih, harus kita perhatikan. Nah, kita pasangkan belah kanan, itu benar. Di atasnya lagi sari bulan lagi, jadi di tengahnya aja gajah meong. Nah, itu wajib. Kalau nggak dipakai itu pada ujian kompetensi atau nasional, kompetensi mutlak batal ya. Nah, itu satu pelajaran harus pakai ya. Nah, setelah siap itu semua, kita pasangkan mutu gelang sama kita ya, sama kita gelang ya,
gelang besar ya, kiri dan kanan. Nah itu jangan silap. Beda juga dia sama mendeleng. Kalau mendeleng yang berukir berdua. Kalau tapan wisata sepasang gelangnya. Ada yang berukir ditepuk ya kan, ada yang polos. Jadi yang berukir dipakailah belah kanan wanita. Laki-laki nanti makainya belah kiri karena waktu duduk di pelaminan bertemu dia ukir sama berukir. Kan laki-laki tetap belah kanan duduk. Nah, jadi yang berukir belah kanan, yang polos belah kiri. Putu namanya. Nama kita gelang besar. Dan dipakai lagi gelang kecilnya. Harus ada, kalau enggak gugur kita ujian. Nah, ditambah lagi si salon sirih. Yang macam cincin, bukan cincin, kuku. Yang kuku. Ah, itu sini belah kelingking sama jari manis. Ya, itu kita pasang. Kalau enggak pun dia enggak bisa kalau untuk ujian lah, kecuali meres pengantin. Kadang enggak ada, enggak masalah. Tapi kalau kita pakai adat, tetap lengkap semua. Kan gitu. Nah, jadi dianggaplah pengantin tadi udah make up ya. Dianggap pengantin udah make up. Dianggap pengantin udah make up, langsunglah kita pasang bulang. Tahu ya? Bulang itu aksesoris. Jadi bulangnya itu dipasang pas di atas alis, jangan alisnya tertutup. Jadi bulang tuh cari yang ada rantainya gini, tahu kan? Kacamata. Jadi itu di bawah mata lah rantai tadi ya. Jangan tertutup alis. Nah, itu hati-hati. Jadi bagaimana menegakkan bulan? Sekarang kami sudah sosialisasi, sudah sepakat kami konsorsium kami Sumatera Utara boleh memakai tagak bulan. Ada dua ini. Nah, jadi satu itu untuk menahan pengantin tidak sakit, kedua mantap dipasang, terletak ya. Ya, jadi boleh sekarang pakai cagak bulan, katanya. Itu ujian boleh. Sudah sepakat kami. Nah, kami kan di asesor apa konsorsium juga di jadi kan diakui aja kan ibu udah penguji konsorsium juga asesor juga. Nah, jadi pasang itu cagak bulan untuk penahan si pengantin kalau lupa tidak terkena capek bagus. Nah, itu udah boleh sekarang. Nah, dibuat dari bahan besi, ditambah baldu, ditambah kain hitam menyerupai warna rambut. Udah siap pasang bulang itu semua, barulah membuat sanggul. Ya, sanggul itu cemara. Cemara panjangnya lebih kurang semeter 10. Jangan semeter, kurang deh. Lebih bagus. Cemara bertulang, kata itu. Cemara bertulang. Dibentuklah sanggul tersebut seperti sanggul nenek-nenek zaman dulu. Kalau orang Tapanuli Selatan zaman dulu, anak gadisnya, nggak ada rambutnya pendek, tetap panjang. Nah, jaranglah zaman dulu. Jadi panjang pun dia bisa rambut asli, kalau dia sebaru, itulah kita tambah cemara tulang tadi. Dibentuklah cemara tulang tadi seperti sanggul apa tuh ya, Ciwidey pun macam apa, sanggul Jawa itu bulat gini dia, tapi beda. Udah bisa dan buatnya. Ah, ya tengah itu harus ada itu bentuk sanggul. Setelah siap sanggul, itu dikasih paku-paku. Paku-paku itu harus pakai. Jumlahnya boleh 7, boleh 5, boleh 11. Di mana naruh pakunya? Di tengahnya gini. Kalau mendeleng, pakunya sini. Boleh. Kalau tapsel, di tengah ini aja. Nah, misalnya ada 5 ya. 3 kita lempengnya segitu aja. Dan sama sepan. Nggak boleh setel. Paham ya? Kain bawah sama ini nggak boleh. Harus berbeda. Ulos tapsel. Kalau di mendeleng, setel. Dan sendal. Sendal kita pun tertutup depan. Dan kalau bisa, pokoknya warna hitam tertutup, kita kasih lagi hiasan semata-mata. Nah, kita pemisahkan. Ada sopnya, ada di sekarang. Eli ada nggak tinggalnya? Jadi pun lengkap sekali. Iya, ada. Jangan, tapi kalau kesemutan biasa aja begini kan. Nah, boleh juga. Jadi itu aja perbedaannya, nggak ada lain. Dan satu keterampilan. Nah, keterampilannya kalau tapsel, kan diajarin keterampilannya sebelum ujian. Itu membuat burangir, tapi burangirnya itu satu pinggan aja, itu piring. Ini tapselnya ibu ceritain. Itu disusun sirih bertemu urat. Keterampilan. Tadi kan kalau udah siap pesta mau dibawa ke mana boru kita, mana boleh pengantin perempuan nginap tempat laki, dibawa tempat laki lah kita. Nah, jadi situ kita kan bawa dulu. Di sini tuh kan burangir. Jadi burangir itu sirih tadi. Jadi sirih bertemu urat, pinggan gitu, ya, pinggan kaca, tutup pakai kain kuning. Yang temu urat 5 lembar
disusun 3, yang terungkup 4, jadi tutup situ. Baru di tengahnya dibuatlah mangkok macam takir, tahu takir tempat makanan dikasih gunting. Itulah lengkapan sirih tadi, ada pinang, ada daun, ya kan. Nah ditambah lagi biasanya daun tembakau diikat sama benang berwarna 3 macam, tahu kan kalau anak bayi itu suka merah, warna 3 warna, hitam, merah, hitam, merah, kuning. Nah, itu aja. Itu tetap tangsel ya. Terus ditambah pinang bulat tadi untuk kurangi tadi. Kalau ujian harus pakai itu, tapi kalau kuliah saya nggak tahu ada nggak diajarin sama dosennya untuk keterampilannya. Nah itulah perbedaannya. Kalau di Mandailing ya ada daun rokok, beda sedikit, dia langsung musuhnya di apa itu kurangi. Kalau kita nggak pakai pinggang, pinggangnya acara itu dipakai kuning, itu perbedaan keterampilannya. Udah ya, pertanyaannya cukup kan? Ya, ya untuk itu Makeupnya. Oh belum, makeupnya tetap dia zaman sekarang ini sesuaikan kulit, tidak terlalu motor kali. Nah warna baju kan dah hitam, jadi itu bedak itu ya, bedak itu suka kulit, misalnya kulit kayak hitam ini sesuaikanlah bedak padatnya, takutnya jangan terlalu putih kan gitu, membaur. Kedua eyeshadow-nya merah, ya merah, ditambah highlightnya kuning mas, sudut mata hitam. Apa sebab sudut mata hitam menyesuaikan baju kurungnya? Apa sebab merah si mata-mata tadi? Manik-manik itu ada merah, ya kan ada kuning. Nah itulah dia, jadi 3 warna dia membaur. Kalau alis biasalah kita coklat, tengok juga warna rambut. Kalau rambutnya hitam kental harus agak hitam sedikit alisnya. Kalau enggak antara coklat tidak kan cantik dia puaskan. Nah itu aja lipstick merah terang. Ya jangan warna salem, jangan nanti kita melihat pengantin salem nggak suka menor-menor. Karena gini aja lah, nggak stabil dengan busana dia pakai, harus kita pandai menjawab. Nggak bisa mbak, sesuaikan dengan busana. Pucet, memang pucet kan? Kalau dia pakai baju modern nggak malah. Kalau pakai merah itu memangnya merah cerah. Nah jadi dengan ada merah cerah sesuai dengan tulangnya, biasanya kan perutnya banyak. Begitu, memang kita harus pintar lah kalau kita dibaca di gampang. Itu aja. Sanggulnya kan tahu, bagian sanggul tahu ya. Udah ya, karena kan dia dari 2 dulu, habis ke depan dari 3, ya. Ikat, ya udah diikat, baru pasang tulang. Dia rambut pengantin dilepas, ya kan? Baru nanti pasang tali tulang menutup kan ini disasak sedikit, ya disasak sedikit, baru pasang ini pun disasak sedikit. Oh tadi perbedaannya lagi aksesoris sama Mandailing. Kalau Mandailing aksesorisnya jarunjung itu boleh lengket ya ke bulang dasar. Kalau kapsul nggak boleh, dipacak aja gini. Tahu nggak jaga apa itu jarunjung? Nah nanti mesti ada jarunjung, kalau nggak pakai jarunjung ujian nggak bisa. Ini bulan. Jadi jarunjungnya harus ada. Jadi jarunjung itu masang tegak gini. Jadi dia jalan di waktu jalan pengantin di atas. Tapi kalau Mandailing, lengket kemana boleh sama bulangnya. Nah kita nggak mau kita. Nah jadi kita nggak mau berdiri kayak gini. Yang ada kupingnya, itu namanya jarunjung. Nah baru kiri kanan jaga-jaga. Ada lubangnya kan? Nanti harus lengkap. Ada jaga-jaga. Ketiga memasang lagi kalau bahasa kita sisir kecil gitu. Nah antara ini jarunjung, ini sanggul. Nah di sini dia. Nah, itu harus pakai. Nggak bisa enggak, tapi jangan dilengketin jarunjung tuh ke bulang dasar, ya nggak boleh. Makanya itulah perbedaan antara Mandailing dengan tapan wisata. Kalau makeup sesuai warna busana, kalau bedak sesuai kulitnya, jangan keputihan kali. Wawancara kami ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu. Ya, Ibu sebagai pimpinan LKP Nova atau TUP Nova, atas nama Ibu Reda, Ibu pun terima kasih banyak. Jangan bosan-bosannya anak Unimed bertemu Ibu, kirim salam sama dosennya dan rektorat Bapak situ dan saya, karena tiap tahun tetap siswa Unimed memang LKP Nova. Jadi Ibu terima kasih banyak masih dipercayakan Unimed siswanya untuk kemandirian. Lebih kurang Ibu minta izin, itulah yang ada sama Ibu. Memang kebetulan pas kalian Ibu narasumber tapan wisata yang pakem, narasumber juga pengantin komunikasi. Itu aja ya, terima kasih banyak.